hubungan kerja antara pemilik perusahaan atau pemegang saham dan manajemen. Hubungan agen muncul ketika pemegang saham atau prinsipal dan sebagai pemilik perusahaan. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak di mana satu atau lebih orang atau prinsipal memerintah orang lain atau agen untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Hai, saya Rindawati Nursalika, NPM 079. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai fokus utama dari teori agensi. Fokus utama dari teori ini adalah pada penentuan kontrak yang paling efisien yang mendasari hubungan antara prinsipal dan juga agen. Untuk memotivasi agen, maka prinsipal merancang suatu kontrak agar dapat mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan. Kontrak yang efisien sendiri merupakan suatu kontrak yang memenuhi dua faktor. Yang pertama, agen dan prinsipal memiliki informasi yang simetris. Maksudnya di sini adalah baik agen maupun majikannya memiliki kualitas dan juga jumlah informasi yang sama, sehingga tidak terdapat informasi tersembunyi yang dapat digunakan untuk keuntungan dirinya sendiri. Yang kedua, resiko yang dipikul agen berkaitan dengan imbal jasanya adalah kecil, yang berarti agen mempunyai kepastian yang tinggi mengenai imbalan yang diterimanya. Saya Novia Mutiara Adita, NPM 090. Di sini saya akan menjelaskan mengenai masalah keagenan. Nah, masalah keagenan ini muncul ketika prinsipal kesulitan untuk memastikan bahwa agen itu bertindak untuk memaksimalkan kesejahteraan prinsipal. Konflik kepentingan semakin meningkat, terutama karena prinsipal itu tidak dapat memonitor aktivitas manajemen sehari-hari secara terus-menerus untuk memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan keinginan prinsipal. Nah, konflik kepentingan ini itu antara pemilik dan agen. Itu terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan prinsipal sehingga memicu biaya keagenan. Nama saya Yufilia Priswati, NPM 121. Di sini saya akan melanjutkan terkait biaya keagenan. Nah, biaya keagenan di sini merupakan jumlah dari biaya yang dikeluarkan prinsipal untuk melakukan pengawasan terhadap agen. Membagi biaya keagenan ini menjadi monitoring cost, grounding cost, dan residual loss. Monitoring cost sendiri itu merupakan biaya yang timbul dari tanggung jawab oleh prinsipal untuk memonitor perilaku agen, yaitu untuk mengukur, mengamati, dan mengontrol perilaku keagenan. Grounding cost sendiri merupakan biaya yang ditanggung oleh agen untuk menetapkan dan mematuhi mekanisme yang menjamin bahwa agen akan bertindak untuk kepentingan prinsipal. Selanjutnya, untuk residual loss merupakan pengorbanan yang berupa berkurangnya kemakmuran prinsipal sebagai akibat dari perbedaan keputusan agen dan keputusan prinsipal. Hai, berikut ini merupakan implementasi teori agensi di KAP daerah Suhartati. Pemilik perusahaan XXX, yaitu prinsipal, selalu ingin mengetahui semua informasi yang mengenai aktivitas perusahaan, termasuk dalam aktivitas manajemen dalam hal operasi dana yang diinvestasikan dalam perusahaan. Melalui laporan pertanggungjawaban yang dibuat manajemen selaku agen, prinsipal mendapatkan informasi yang dibutuhkan dan sekaligus sebagai alat penilaian atas kinerja yang dilakukan agen dalam periode tertentu. Namun, dalam praktiknya adalah kecenderungan pihak agen, yaitu manajemen melakukan tindak kecurangan agar laporan pertanggungjawaban yang disajikan baik dan akan memberikan keuntungan pada pihak prinsipal, sehingga kinerja yang dilakukan agen pun akan menjadi terlihat baik. Maka dari itu, untuk meminimalisir kejadian tersebut diperlukan bantuan pihak ketiga yang independen, yaitu seorang auditor. Dengan bantuan auditor, maka laporan keuangan yang disajikan akan lebih reliable atau terpercaya.
Bahkan, auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani pihak prinsipal dan juga agen sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak agen kepada pihak prinsipal. Nah, itu dia salah satu implementasi teori agensi yang ada di KAP. Semoga bermanfaat. Terima kasih.